Assalamualaikum guys. Yuk temenin aku masak lagi nih. Jadi di kesempatan kali ini aku tadi sudah belanja beberapa bahan makanan yang bakal kita eksekusi untuk hari ini. Jadi ada tahu, ada sayur campur, terus ada kelapa. Dan ini adalah timun suri untuk bukaan di sore hari nanti. Nah, jadi untuk kegiatan pertama, aku bakal bersihin si timun suri ini. Kita buang semua anakan-anakan di dalam timun suri ini. Kita ambil dagingnya saja sampai semuanya selesai. Nah guys, jadi untuk timun suri ini, kalau misalkan kita sudah membersihkan seperti ini kita tutup dan kita simpan di dalam kulkas. Itu bisa untuk pemakaian 3-4 bahkan sampai 1 minggu loh. Asalkan penyimpanan di dalam kulkas harus tertutup ya teman-teman. Jadi bisa kita pakai untuk berhari-hari. Oke, kita lanjutkan untuk pembuangan dan pembersihan anakan dari timun suri. Nah guys, untuk timun suri ini sendiri sangat cocok sekali untuk minuman bukaan pada bulan Ramadan seperti ini, karena memang selain segar, timun suri ini juga kaya akan manfaatnya. Nah, oke, kita lanjut ke proses ataupun tahapan untuk memasak selanjutnya. Ini yang sedang saya potong adalah sayur campur teman-teman. Jadi satu plastik ini harganya itu 3 ribuan, dan untuk 2 jagung itu sendiri harganya 1000. Jadi 5 ribuan untuk sayuran campur ini. Jadi untuk isi sayuran campur ini ada yang sedang saya potong ini adalah daun kol teman-teman. Ini juga ada apa ya namanya, labu ya. Untuk nama-nama sayurnya saya nggak terlalu hafal teman-teman. Ini labu air ya kalau nggak salah ya. Jadi untuk sayur campur itu sendiri itu beda warung beda isi ya teman-teman. Terkadang itu ada warung yang kasih sayur campur itu ada ketela, pokoknya beda-beda jenis. Dan ini yang sedang saya potong ini adalah pepaya ataupun kates, dikasih 2 siung saja. Jadi dua buah seperti ini saja. Dan untuk kates sendiri ini sudah agak lembek ya, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini karena memang aku suka sekali sama jagung, jadi aku tambah beli untuk si jagungnya itu 2000 dan si campur yang tadi itu 3000. Jadi cuma 5000 saja. Oke, jadi si jagungnya ini aku potong ukurannya kecil-kecil. Kalau yang besar-besar aku belah 2 lagi kayak tadi. Ini tinggal sesuai selera aja. Terus ini yang sedang saya potong ini adalah kangkung teman-teman. Jadi dikasih 3 helai kangkung seperti ini saja. Dan untuk yang berikutnya itu ada singkong, tapi singkongnya itu singkong daun bunga kayak gini teman-teman. Jadi agak sedikit sudah tua, gak apa-apa. Di belakang rumah itu ada kebun singkong pribadi, jadi kita petik ke kebun singkong sendiri aja ya, sedikit buat nambah-nambah untuk masakan sayur campur ini. Ini dia untuk kebun singkong pribadi di area belakang. Jadi sebenarnya ini lebih banyak lagi, cuman 2 hari ini hujan terus. Dan untuk area tanahnya itu tidak datar, tapi agak menurun. Jadi
banyak yang sudah tumbang untuk sayuran. Oke, ini sudah cukup ya. Kita sedikit saja buat tambah-tambahan sayur campur di dalam aja. Oke teman-teman, ini dia setelah kita melakukan pencucian semuanya. Dan untuk proses selanjutnya saya menambahkan 2 buah tomat, 2 buah bawang putih, dan 4 siung bawang merah. Jadi untuk ketiga alat-alat ini tidak saya blender, saya cincang kasar seperti ini saja, baik itu tomat, cabai merah, mohon maaf cabai merah tidak ada, tapi bawang merah dan juga bawang putih. Oke, selanjutnya kita potong tomat dadu-dadu seperti ini saja, agak besar. Kalau misalkan teman-teman suka yang emang kecil-kecil, teman-teman boleh ya, sesuai selera aja untuk pemotongannya. Oke, ini sudah selesai. Dan next untuk tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya ini saya pakai ataupun saya menambahkan cabai hijau. Jadi cabai hijaunya itu tidak saya potong-potong, tapi satuan aja saya masukkan. Nah ini adalah kelapa. Jadi saya bakal mengambil sedikit santan dari satu kelapa ini untuk memasak sayur yang barusan teman-teman. Untuk kelapanya sendiri ini agak terlalu muda ya teman-teman, nggak apa-apa lah, tapi saya sarankan buat teman-teman ini kelapanya kelapa tua aja biar santannya itu lebih banyak. Oke, untuk santannya sendiri ini saya pakai santan yang tidak terlalu pekat ya, jadi santan cair aja. Jadi untuk mengalihkan si sayur kangkung, untuk mengalihkan sayur campur tadi itu bukan sayur bening. Oke, kita naikkan ke atas kompor, kita masukkan ke dalam wadah yang lain, dan kita masukkan air santan yang sudah kita peras barusan. Ini kita masukkan semua. Kalau misalkan teman-teman mau banyak lagi kuah, boleh menambahkan santan lebih banyak lagi ya. Di sini saya memakainya standar aja, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak juga. Oke, ini yang saya tambahkan adalah garam. Selain garam, saya juga menambahkan sedikit kunyit. Jadi supaya si kuahnya itu nanti agak sedikit menguning, jadi tidak pucat teman-teman. Ini dia untuk kunyitnya. Untuk kunyitnya, kalau misalkan kita beli di daerah pedesaan itu masih kunyit asli teman-teman. Tapi kalau misalkan kita beli di pasar itu kunyitnya itu sudah ada campuran-campuran. Jadi kita kasih 1 sendok makan pun terkadang tidak mau kuning teman-teman. Jadi hati-hati lagi ya dalam pembelian kunyit. Oke, next untuk tahap berikutnya saya di sini ingin mencuci ikan. Nah, kali ini untuk ikannya saya memakai ikan ini dan saya bakal membakarnya, teman-teman. Jadi ikan bakar ya lebih tepatnya. Buat teman-teman yang tahu ini ikan apa, boleh bantu di kolom komentar ya. Di tempat kalian ini ikannya namanya apa? Nah, untuk ikan sendiri ini saya melakukan sedikit sayatan-sayatan manja supaya nantinya bumbu-bumbunya itu dapat masuk ke dalam daging-daging si ikannya teman-teman. Jadi untuk ikannya sendiri ini ada 5 buah. Saya belinya seharga 25.000 teman-teman. Berarti satunya itu 5.000 ya. Oke, ini sudah selesai penyayatan tipis-tipis dan langsung saja kita cuci bersih. Setelah bersih kita ke tahap selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa di atas kompor itu ada sayuran campur. Jadi kita aduk-aduk dulu. Jangan sampai
santannya itu jadi, kalau misalkan kuah yang ada santannya itu kan harus sering diaduk ya teman-teman. Kalau misalkan tidak sering itu bakal membuat apa? Boleh bantu komen ya. Oke, untuk ikannya sendiri saya di sini menaburi si garam ya. Dan untuk bumbu blendernya, untuk bumbu halusnya saya di sini memakai ada bawang merah teman-teman, sama seperti di video sebelumnya. Sepertinya saya sudah upload apa belum sih? Ada bawang merah, ada bawang putih, terus ada cabai, terus ada kemiri. Jadi semuanya ini kita blender, dan di dalam blender kita menambahkan sedikit kunyit lagi supaya nanti bumbunya itu menguning teman-teman. Oke, ini sudah selesai dan langsung saja kita masukkan ke dalam ikan yang sudah kita kasih garam tadi. Ini kita campur sampai benar-benar merata. Teman-teman, kalau misalkan susah mencampur menggunakan ini, teman-teman boleh langsung pakai tangan. Akan tetapi tangan saya kemarin agak sedikit tersayat sama pisau, jadi bakal sedikit agak perih, jadi saya pakai bantuan alat tadi. Oke, ini sayurnya sudah matang dan kita matikan kompornya dan kita sisihkan. Dan untuk tahap selanjutnya kita kasih ataupun kita bakal memulai untuk pembakaran si ikannya teman-teman. Jadi ikan bakar ini saya langsung membakarnya itu di wajan yang sudah saya kasih daunnya itu saya kasih mentega teman-teman supaya tidak lengket. Dan untuk tahap selanjutnya saya menyusun kelima ikan manja ini di atas daun yang sudah saya sediakan ini, dan tinggal kita hidupkan kompor. Jangan lupa ditutup supaya cepat kebakar. Oke. Oke teman-teman, ini sudah selesai dan kita masuk ke masakan selanjutnya. Di sini ada tahu. Jadi tahunya ini saya bakal bikin bola-bola tahu manja. Jadi untuk alat-alatnya itu ada tahu. Tahunya itu kita kasih hancur seperti ini sampai benar-benar hancur boleh. Dan di sini saya menambahkan 1 sachet tepung sajiku teman-teman. 1 sachet tepung sajiku. Terus saya di sini juga kasih bawang pre. Dan saya kasih roiko 1 sachet dan lada bubuk atau merica bubuk sebanyak 1 sachet. Dan itu aja untuk si tahunya. Selepas itu kita tinggal mengaduknya sampai benar-benar semuanya itu menyatu dan bisa kita bentuk bulat-bulat. Jadi untuk bentuknya sendiri teman-teman boleh sesuai selera ya. Jadi di sini saya ingin membentuk bulat-bulat saja karena lebih gampang aja. Oke, jangan lupa kita cek untuk ikan bakarnya teman-teman. Nah ini dia ikan bakarnya, sudah 40% di atas api dan sebentar lagi ini bakal mateng. Oke, ini ada saus tomat teman-teman. Jadi saus tomat ini untuk pelengkap saja. Oke, kita lanjut untuk tahu bulat-bulatnya. Ini sesuai selera seperti yang saya bilang tadi. Boleh lonjong, boleh langsung digoreng, atau mau dibulat-bulatin juga nggak apa-apa. Oke, ini kita bulatkan semuanya. Dan setelah bulat, kita goreng seperti kita menggoreng kayak biasa aja, goreng ikan, goreng tahu, goreng tempe, udah seperti itu aja ya.
Ini dia untuk minyak yang sudah saya sediakan. Jadi kita langsung masuk ke proses penggorengan tahu bulat seperti bola pingpong. Nyanyi terus. Oke, untuk penandaan kapan matengnya, teman-teman boleh nandain pada saat si tahu bulat ini udah agak sedikit kecoklatan. Jadi bisa langsung kita angkat, teman-teman. Oke, ini sudah bisa kita angkat, teman-teman. Warnanya sudah berubah menjadi warna agak keemasan. Dan ini dia untuk semua tahu tadi. Jadi jadinya cukup banyak banget ya. Nah, di sini saya ingin menambahkan antaka, teman-teman. Teman-teman tahu gak sih antaka? Antaka itu rasanya manis-manis pedas. Jadi semua gorengan, entah itu kentang goreng, tahu goreng, itu pasti saya mencampurkan dengan antaka karena itu bakal lebih nikmat lagi. Untuk pencampurannya itu gampang ya teman-teman, tinggal cari tempat yang ada tutupnya. Kita masuk si tahu bulatnya, kita tambahkan antaka dan siap disajikan. Teman-teman boleh juga untuk jualan loh nih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau jualan, boleh menusuknya di tusuk sate sebanyak 3-4 buah aja, teman-teman. Oke, ini sudah selesai, siap kita hidangkan ya. Nah, jadi di sini saya akan sedikit apa nih? Akan sedikit kalau kita masak. Akhirannya apa sih namanya? Plating ya? Apa sih? Pokoknya terakhir dari kuali ataupun panci kita pindahkan ke piring, ke apa ya seperti ini. Jadi, apa ya namanya ya? Oke teman-teman, jadi sebelum untuk proses terakhir saya ingin membuat minuman timun suri yang di awal video tadi sudah kita bersihkan. Nah, untuk timun sendiri ini sesuai selera aja, teman-teman boleh pakai banyak atau teman-teman boleh pakai sesuai selera ataupun sedikit saja. Oke, jadi untuk timun surinya itu saya tekan-tekan seperti ini supaya mereka itu kecil-kecil, jadi lebih manis lagi teman-teman. Jadi dihancurkan semuanya ya. Kalau misalkan untuk blender itu tidak saya sarankan karena nanti jadinya itu jadi jus teman-teman. Oke. Untuk penambahan pemanisnya itu ada jelly cincau. Jadi jelly cincau ini adalah sisa dari konten kemarin teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak pakai jelly cincau ini, teman-teman boleh beli cincau lain ya. Oke. Oke, di sini saya juga menambahkan kurang lebih 3 sendok makan gula pasir dan sedikit air. Terus kita langsung mengaduknya. Jangan tambahkan air dulu teman-teman. Jadi kita aduk terlebih dahulu supaya semua gula pasir itu kecampur. Oke, setelah kecampur di sini saya memakai ataupun menambahkan sirup merah teman-teman, supaya warnanya itu lebih menggoda lagi. Oke. Oke, ini sudah selesai untuk minuman kita di sore hari ini. Minuman timun suri, es timun suri. Warnanya cantik sekali ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pemberesan semua makanan yang sudah kita masak tadi. Yang pertama itu ada sayur campur. Ini rasanya enak banget teman-teman. Jadi buat teman-teman
Ini kita masukkan sesuai ya makan saja ya teman-teman. Kalau yang makannya sedikit boleh tempatnya sedikit, kalau yang makannya banyak ya kasih banyak lagi. Ini adalah tempat saus teman-teman, ini adalah saus tomat. Oke guys, jadi harusnya tadi setelah video sambal tadi itu ada video plating untuk terakhir itu ada untuk ikan bakar tuh yang di sudut sana. Jadi ikan bakarnya langsung saya kasih kecap yang sudah saya campur dengan bawang merah dan juga tomat, pakai lombok juga, jadi pedes-pedes kayak gitu. Tinggal kita taburi di atas si ikan bakar tersebut. Tapi saya setelah melakukan pengeditan, terus saya tinggal 2 hari. Untuk 2 hari kemudian saya melakukan pengisian suara. Jadi pas saya lihat videonya udah zonk, udah nggak ada di memori, nggak ada di galeri, dan di KineMaster ini juga kehapus teman-teman. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu, biasanya enggak, tapi kali ini saya kurang beruntung. Tidak apa-apa ya, yang penting tetap semangat dalam berkonten ria. Nah, ini saya melakukan pengisian gelas-gelas cantik ini untuk air timun surinya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah stay dari menit pertama sampai menit terakhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube aku. Dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.